Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 54 dengan saya, Farah Zelika Purwadita, NPM 23189, dari sisi kami satu Mabiru. Perkenalkan, nama saya Maulana Besti dengan NPM 23192 dari sesi kami satu Mabiru. Jadi di sini kita akan membahas tentang analisis simulasi sistem produksi aren latte di Tomorrow Coffee dengan software flexing discrete dan analogic dinamis. Dengan studi kasus kita, yaitu yang tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengelola efisiensi sistem produksi minuman aren latte seperti antrian proses pemesanan dan waktu tunggu yang tinggi. Dan permasalahan ini kita memodelkan sistem dengan flexing discrete dan analogic dinamis. Mungkin bisa dilanjutkan dengan partner saya untuk penjelasan flexing discrete-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky dengan NPM 23032010192. Praktikan sesi saya 1 2 dari kelompok 23. Di sini saya akan running software tentang studi kasus saya terkait tugas saya. Ini saya menggunakan software Flexi sebagai untuk mengumpulkan simulasinya. Kemudian langsung saja kita masuk ke new model. Untuk time unitsnya kita ubah, yaitu tetap second. Untuk line unitsnya tetap meter, fluid unitsnya tetap meter. Untuk start time-nya jam 8 pagi. Kita klik OK. Nah, untuk langkah pertama kita akan terlebih dahulu menambahkan source ataupun kedatangan bahan baku dari produk kita. Di sini kita akan mencari source, kita drag ke sini. Nah, ini kita akan klik 2 kali. Lalu kita akan ganti namanya menjadi kedatangan bahan baku. Lalu kita apply, kita klik OK. Lalu kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu setelah kedatangan bahan baku terdapat proses penyimpanan sementara, di mana di sini terdapat di studi kasus terdapat 3 jenis gelas yang digunakan untuk wadah dari aren latte ataupun kopi pada Tomorrow Coffee. Ini kita akan mengambil dari keyway. Kita akan mengambil itu, kita taruh di sini. Kita akan ambil 3. Keyway di sini. Ini bisa dilihat dapat 3
giveaway ini kita akan menambahnya small, medium, dan juga large. Di sini itu maksudnya kayak size dari gelas minumannya itu sendiri. Small, apply, medium, high, large. Kita coba klik apply. Lalu setelah ini kita akan menambahkan proses awal dari ketik kasus. Kita akan menggunakan multiprosesor karena pada proses awal terdapat dua proses yang bisa dijalankan oleh satu stasiun kerja. Sini kita akan taruh di sini, terus kita akan kita edit terlebih dahulu untuk multiprosesornya. Ganti nama menjadi proses awal. Untuk menambahkan kegiatan pada proses awal, kita akan klik tanda plus pada samping kiri ini. Terusnya akan terpecah menjadi dua. Untuk kegiatan pertama, kita akan mengisinya dengan pemberian gula, pemberian gula. Nah, kita klik apply. Lalu untuk proses 2 kita akan menamainya yaitu proses pencampuran bubuk kopi. Lalu kita klik apply. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik apply, lalu kita klik OK. Lalu setelah proses awal ini selesai, kita akan mengambil proses Q. Ini terdapat proses tunggu dari proses awal untuk menuju bagi tumpuk. Menuju bagi tumpuk. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke mesin selanjutnya yaitu mesin prosesor. Sini
kalian isi dengan proses ketiga kalian di studi kasus yang saya buat. Proses ketiga saya yaitu adalah proses pemberian tes. Klik apply, kita klik OK. Nah, jika seperti ini, kita akan menambahkan conveyor. Ditambahkan setelah proses ini, kita akan menambahkan strike conveyor. Kita drag ke sini. Jika sudah, kita akan tambahkan source lagi. Di sini kita akan mengganti peletakan alat pembuatan. Nah, di sini kita apply, kita klik OK. Lalu kita akan menambahkan combiner. Di sini kita ganti namanya menjadi proses penuangan espresso. Kita klik apply, lalu kita klik OK. Lalu kita ke proses selanjutnya, kita tambahkan queue lagi. Kita tambahkan queue. Kita di sebelah sini. Di sini terjadi proses penyimpanan sementara, sehingga kita tulis bagi tumpuk. Nah, kita akan menambahkan separator atau proses akhir. Nah, ini baru kita masuk ke step keempat, yaitu penuangan espresso. Jadi untuk step yang ini atau step yang ke berapa ini? 3 ini yang di mesin combiner ini kalian buat sendiri ya untuk prosesnya, tapi juga tambahkan sesuai dengan proses pembuatan dari produk kalian. Di sini aku produknya kan kopi susu, jadi
terdapat proses pemberian susu pada pembuatan kopi susu gitu. Ini kita akan meletakkan menaruh QW lagi di sebelah kanan atas ini. Kita akan tulis judulnya yaitu pemisahan alat pemanggang, pemisahan alat pembuatan lalu kita akan meletakkan dari yang namanya strike conveyor. Kita akan meletakkan strike conveyor di sini. Kita akan menambahkan 2 conveyor. Ini karena masih miring, maka kita akan putar conveyornya. Kita akan putar conveyornya. Sudah lurus. Nah, ini karena masih putus seperti ini, kita akan joinkan conveyor ini menjadi satu. Kita klik untuk conveyornya. Nah, bisa dilihat bahwa conveyornya sudah satu. Lalu untuk langkah selanjutnya, karena kita akan menjual produk secara langsung dan tidak akan menyimpannya di gudang karena produk tersebut adalah termasuk makanan ataupun minuman cepat saji, maka dari itu kita akan langsung membuat source untuk proses penjualan. Proses penjualan. Di sini kita akan membuat untuk item yang keluar kita akan menggunakan sink. Jadi kita tidak menggunakan source. Untuk merepresentasikan item yang keluar, kita harus menggunakan yang namanya sink. Nah, di sini kita namain
proses penjualan. Ini kita klik OK. Jika sudah, kita akan menambahkan dispatcher pada sistem ini. Kita ambil dispatcher, kita letakkan di sini. Lalu kita akan juga meletakkan operator, karena untuk yang melayani adalah satu operator atau satu barista saja. Di sini kita akan memberikan satu operator. Di sini kita akan menyambungkan beberapa model ini menggunakan port connection. Ini terdapat port A dan juga port S. Di sini juga kita akan menyambungkan misal fixed resource dengan fixed resource, queue dengan queue, dan semacamnya. Kita mulai, kita akan sambungan menggunakan port A terlebih dahulu. Kita akan sambungkan. Jika kita sudah menyambungkan seluruh kabel konektornya atau seluruh koneksinya antara dispatcher dengan proses-prosesnya ataupun dari setiap komponen-komponennya kita sudah hubungkan semua, maka dari itu kita akan mengatur terlebih dahulu untuk setiap komponen-komponennya satu persatu. Nah, untuk yang pertama yaitu kita akan mengatur dari kedatangan bahan baku.
untuk kedatangan bahan baku di sini, kita akan mengatur source, yaitu arrival time-nya untuk tidak diubah. Lalu untuk flow item kelasnya, ini mensimulasikan produk yang kita akan produksi. Di sini saya memilih box untuk simulasi produknya. Untuk arrival at time 0-nya kita checklist. Untuk inter alia arrival time-nya kita pilih periodic rates. Kita pilih hourly rates custom daily repeat. Kita atur menjadi 50. Nah, jika sudah diatur 50 seperti ini, berarti kita sudah mengatur bahwa setiap jamnya kedatangannya yaitu sebanyak 50. Di sini kita akan close terlebih dahulu. Kita akan atur flow-nya terlebih dahulu. Nah, untuk ini kita akan jadi port by case. Nah, kita akan menambahkan case-nya menjadi 3 jenis produk. Untuk case 1 kita atur ke port 1, untuk case 2 ke port 2, untuk case 3 ke port 3. Nah, klik apply. Lalu kita ke triggers. Kita pilih tanda plus, lalu kita pilih on creation. Lalu kita pilih tanda plus, lalu kita pilih data, kita pilih set item time by percentage. Nah, untuk kita akan menambahkan menjadi 3 case. Untuk 3 jenis produk yang terdapat pada aplikasi saya, yaitu terdapat 3 jenis gelas yang digunakan, terdapat small, medium, dan juga large.
Nah, di sini mungkin misalnya bebas untuk mengisinya. Lalu kita klik plus lagi. Nah, kita klik data, kita klik set label. Lalu labelnya kita akan ganti menjadi produk. Lalu kita akan tambahkan lagi ini kita tambahkan kembali. Lalu kita tambahkan plus yang warna hijau. Kita klik visual, kita pilih set color by case. Nah, sini gunanya untuk mensimulasikan ataupun mengganti warna-warna dari masing-masing produknya supaya tidak membingungkan. Kita tambahkan case-nya menjadi 3. Kita karena warnanya sama untuk gelasnya, maka dari itu saya akan setelah itu kita klik apply, kita klik OK. Lalu kita akan mengatur queue dari small, medium, large-nya. Kita akan klik terlebih dahulu untuk small-nya. Kita akan mengatur beberapa setting. Untuk maksimum kontennya kita ganti menjadi 30. Lalu from batching-nya kita ganti menjadi 5. Nah, ini supaya dapat menampung 5 dari satu proses tersebut. Lalu kita klik flow, kita centang use transport. Karena pada tahap ini kita menghubungkan dengan yang namanya dispatcher. Kalau sudah kalian klik use transport, maka dari itu kita klik apply, kita klik OK. Kita akan lakukan hal yang sama untuk
jenis medium dan juga large. Setelah kita mengatur Q dari size small, medium, dan juga large, kita akan mengatur dari proses awal ataupun multiprosesor. Di sini kita terdapat dua kegiatan. Kita terjadi proses pemberian gula dan pencampuran bubuk kopi. Nah, sebelum kita memberikan pengaturan pada proses awal ini, kita akan memasukkan data waktu ke proses yang ada di simulasi ini. Kita akan memasukkan dengan menggunakan proses ExpertFit ataupun software ExpertFit. Nah, caranya kita pergi ke statistik, kita pergi ke ExpertFit, kita klik new, lalu kita klik proses pemberian gula. Oke, kita klik analyze, kita pilih enter data, kita pilih enter atau edit data values, apply. Nah, kita akan memasukkan data dari studi kasus ataupun dari Excel. Di sini saya sudah punya untuk data waktunya. Di sini terdapat data waktu untuk proses pemberian gula. Nah, ini kita copy. Nah, lalu pada software ExpertFit-nya terdapat tulisan paste at and from clipboard. Nah, lalu kita klik OK. Jika ada kata seperti ini, kita yes saja. Kita klik done. Lalu kita pilih ke models. Kita pilih automated fitting. Di sini dapat dilihat bahwa untuk output relic atau itu datanya termasuk baik atau good evaluasinya. Lalu karena data tersebut sudah dianggap benar, kita akan lanjutkan ke application. Lalu kita klik simulation representation, kita pilih FlexSim, kita pilih Relic A, lalu kita apply. Nah, di sini kita akan
kopas untuk koordinat Weibull-nya ini. Lalu kita klik copy, kita klik OK. Lalu kita kembali ke Flexim. Kita klik, lalu kita akan kopas dari export feed tersebut ke dalam proses time. Kita akan kopas, kita hapus terlebih dahulu. Kita akan paste. Nah, di sini kita akan menambahkan tanda kurung dan juga get stream. Get stream dot stream buka tutup current. Lalu jika sudah seperti ini, kita klik apply. Lalu kita klik apply. Lalu kita ke proses pencampuran bubuk kopi. Kita akan mengulangi langkah yang sama, yaitu kita akan membuka export feed terlebih dahulu. Kita tutup terlebih dahulu. Sini kita klik new. Kita beri judul proses pencampuran bubuk kopi. Sini kita enter data. Kita enter atau edit data from values. Kita apply. Kita buka Excel. Lalu kita copy data ini. Lalu kita paste. Kita klik OK. Kita klik yes. Kita klik done. Kita klik models. Kita klik automate fitting. Sini data sudah dianggap benar. Kita klik done. Lalu kita klik application. Kita klik simulation representation. Kita klik Flexim. Kita klik apply. Kita ambil koordinatnya. Kita klik OK. Kita buka lagi. Lalu kita klik paste. Nah, ini jangan lupa untuk dihapus agar tidak terjadi error ya teman-teman.
Jika sudah, kita klik apply. Setelah itu kita klik flow, send to portnya tetap kita centang use transportnya. Nah, pada proses awal kita tetap sambungkan dengan dispatcher. Kita klik triggers, kita klik plus, lalu kita klik pilih on process finish. Kita pilih tanda plus, kita pilih data, kita pilih set label. Untuk labelnya kita ganti cek, lalu kita klik apply. Lalu kita klik OK. Kita ke proses selanjutnya menuju bagi tumpuk. Kita klik 2 kali. Untuk maksimum kontennya kita ubah menjadi 500. Kita pilih perform batching, kita pilih 5, lalu untuk flow triggers dan juga triggersnya jangan dirubah, kita klik OK saja. Apply, kita klik OK. Kita ke proses pemberian es, kita klik 2 kali. Nah, di sini kita akan menginputkan proses time-nya. Kita ke expert feed, kita tutup terlebih dahulu. Kita klik menu, kita beri nama proses pemberian es. Kita klik OK. Lalu kita klik analyze. Lalu kita pilih enter data. Kita pilih enter data, edit data value. Kita pilih apply. Lalu kita pilih variabel dari pemberian es. Sudah, kita paste ini. Sudah benar ya teman-teman. Kita klik OK. Kita klik yes. Kita klik done. Lalu untuk modelsnya kita pilih automate fitting. Di sini data sudah dianggap benar, maka dari itu kita klik done. Lalu kita klik application, kita klik simulation representation, kita ganti menjadi black sim, kita klik apply. Ini terdapat koordinat beta. Kita copy, kita OK. Kita akan mengcopy di proses time-nya.
paste, kita pilih get stream, nah sudah benar ya teman-teman. Lalu kita akan klik apply, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan membiarkan konveyornya. Kita akan lanjut ke peletakan alat pembuatan. Jadi kita akan ganti dari flow item class-nya kita menjadi palette. Agar produknya berubah dan mengalami suatu proses, maka kita akan merubah menjadi palette. Kita apply, lalu kita klik OK. Lalu kita lanjut ke proses pemberian susu. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita akan atur untuk proses time-nya, kita ubah menjadi 60 detik. Kita centang ke use operator for process, lalu kita akan ke combiner. Untuk komponen listnya belum bisa diklik karena belum dihubungkan dengan komponen sebelumnya. Maka dari itu kita tutup terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita klik kembali. Kita pilih kembali. Kita ganti 4. Nah, supaya apa? Supaya kita dapat memproses banyak 4 produk. Untuk flow-nya tidak perlu diganti. Kita klik apply. Kita klik OK. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagi tumpuk. Untuk maksimum kontennya kita ubah jadi 500. Untuk perform batchingnya kita jadi 5. Untuk yang lainnya tidak perlu diubah. Untuk flow dan juga triggersnya
kita klik apply saja, lalu kita klik OK. Untuk proses penuangan espresso, kita akan mengambil data dari Expertfit kembali seperti proses-proses sebelumnya. Ini kita akan menginput kembali data-data dari Excel ke dalam Expertfit-nya. Di sini kita klik New, kita namai proses penuangan espresso. Kita klik OK, kita klik Analyze, kita klik Enter Data, kita pilih yang kedua ini, kita klik Apply, kita buka Excel, kita pilih angka untuk proses penuangan espresso atau variabel waktunya, kita paste, kita klik OK, kita klik Yes, kita klik Done, kita pergi ke Models, kita pilih Automate Fitting. Sini data sudah dianggap benar dengan model Johnson SB. Kita pergi ke Application, kita pergi ke Simulation Representation, kita ganti ini menjadi FlexSim, kita klik Apply, lalu kita copy koordinatnya, kita klik OK, kita klik Done, dan kita kembali ke FlexSim-nya. Kita klik 2 kali untuk penuangan espresso-nya. Kita paste, lalu kita ganti getStream, buka kurung current seperti biasanya. Untuk kurung belakangnya double ya teman-teman, jangan lupa. Lalu untuk use operatornya kita checklist, kita ke separator, untuk flow-nya juga jangan diubah. Kita akan klik apply karena tidak perlu ada yang dirubah. Lalu kita klik OK. Kita ke pemisahan alat pembuatan. Untuk maksimum kontennya sebanyak 500, perform batching-nya sebanyak 5. Lalu kita klik apply, kita klik OK. Lalu kita lanjut ke conveyor, kita ke proses penjualan.
Untuk proses penjualan ini tidak perlu dirubah. Klik OK. Nah, lalu selanjutnya setelah kita mengatur semuanya, kita akan mengatur dispatchernya. Untuk pastunya kita akan menjadi shortest distance atau closest distance. Lalu kita akan queue strateginya tetap. Lalu kita klik apply. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan mengatur runtime ataupun jam kerja dari perusahaan. Jadi untuk Tomorrow Coffee sendiri jam kerjanya yaitu selama 8 sampai 12 jam kerja. Nah, di sini kita akan pilih second. Kita pilih yang stop time. Nah, untuk 8 jam kerja itu sekitar 28.800 detik. 800 detik. Lalu kita pilih yang dead end time. Maka otomatis menjadi jam 4 sore. Nah, di sini kita akan mencoba untuk kita ganti di jam setengah 10 malam untuk tutup tokonya. Tapi kita akan memakai 8 jam saja untuk jam kerja normal dari satu karyawan. Nah, lalu kita akan pada studi kasus terdapat ataupun pada lokasi dapat istirahat selama 1 jam. Sini kita pada proses
pemberian S atau ya pemberian S kita atur, kita pilih breakdowns. Di timetable sini kita klik add new timetable, lalu kita ke modenya kita ganti dari repeat, kita ganti jam 12, lalu kita tarik sorry, kita akan ulangi. Kita remove, kita add new timetable, lalu kita pilih tables, lalu kita pilih daily repeat, lalu kita pilih jam 12, lalu kita drag and drop sampai ke jam 1 untuk durasi istirahatnya selama 1 jam, lalu kita klik apply, lalu kita klik OK, lalu kita edit. Di sini kita klik warna hijau, kita akan memilih mana proses mana yang akan kita istirahatkan dalam kurun waktu jam 1 tadi. Kita akan pilih source, queues, multiprocessor, processor, combiner, separator, sync, klik select, kita klik apply, kita klik apply lagi, lalu kita klik OK. Nah, jadi kita sudah menggunakan validasi dari ExpertFit. Nah, sekarang kita akan
melakukan proses verifikasi dari model ini apakah sudah benar atau belum. Nah, di sini kita pilih yang debug. Lalu kita pilih yang compiler console. Nah, di sini tidak terdapat model yang error, sehingga di sini sudah dapat di running untuk model dari keseluruhan ini. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke running modelnya. Di sini kita akan merunning, kita akan pilih run. Nah, kita akan mempercepatnya. Nah, sini kan sudah berjalan dengan lancar. Nah, untuk melihat outputnya, kita akan melihat output dari model kita. Kita akan memberi dashboard atau kita akan menambahkan dashboard. Di sini kita akan pilih average WIP. Kita akan pilih objeknya. Kita pilih select object. Kita pilih source, queues, multiprocessor, processor, combiner, separator, sinks. Kita klik select. Nah, di sini kita akan menghapus sistem kerja ataupun proses kerja mana yang tidak penting. Yaitu mungkin yang pertama ada proses penjualan, lalu ada pemberian susu, misalnya pembuatan kita hapus, lalu letakkan alat pembuatan juga kita hapus. Nah, setelah itu kita akan klik apply, kita klik OK. Kita akan mengatur posisi dari average WIP-nya. Kita akan mencari state bar-nya. Kita pilih objek, kita akan memilih objeknya tetap sama. Kita pilih separator, sinks, klik select. Lalu kita akan juga delete untuk proses yang tidak perlu. Misalnya alat pembuatan, kita hapus, peletakan alat pembuatan, kita hapus. Sudah. Lalu di sini karena yang kita analisis hanya idle processing dan juga block, maka dari itu kita akan
memilih tiga ini saja untuk muncul di outputnya. Kita uncheck semua. Kita uncheck. Lalu kita bisa delete. Nah, jika sudah, maka kita klik apply, lalu kita klik OK. Lalu sini kita akan mengatur daripada layout state bar-nya. Di sini jangan lupa untuk kita mengecek terlebih dahulu compiler konsolnya. Jika di sini tidak menandakan adanya error ataupun kesalahan, maka model simulasi ini dapat dijalankan. Nah, ini kita tutup. Nah, setelah itu kita akan merunning, karena sebelumnya kita sudah running terlebih dahulu. Maka dari itu kita reset terlebih dahulu. Lalu kita running model lagi. Kita klik run. Nah, dapat dilihat bahwa untuk prosesnya sudah berjalan dan juga sudah menunjukkan untuk average width-nya dan juga idle processing-nya. Nah, sini proses sudah berhenti di jam 4, yang berarti semua proses berhenti pada jam 4 sore. Nah, untuk analisisnya, di sini dapat dilihat terdapat produk yang masih diproduksi seperti 0,50, pemberian susu 1,00. Nah, untuk ini berarti dari ketiga gelas ini itu masih terdapat 2 gelas sisa, 2 gelas akhir. Sini juga dapat dilihat bahwa untuk waktu idle-nya atau waktu menganggurnya untuk proses awalnya yaitu sebesar 56%. Lalu untuk proses pemberian es menganggurnya itu sebesar 100%. Lalu untuk pemberian susu itu sebesar 99,86%. Lalu untuk penuangan espresso sebesar 100%. Nah, sini tingkat penganggurannya bisa kita analisis dan kita masukkan ke output dalam laporan. Nah, mungkin sekian penjelasan running dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat salah kata, tutur kata maupun perbuatan. Terima kasih. Baik, setelah Partner saya menjelaskan tentang running software mengenai fleksi metode discrete, di sini saya akan lanjutkan running software AnyLogic metode dinamis. Dengan solusi yang sama, kita observasi mengenai kopi aren latte pada Tomorrow Coffee di cabang rumput Madura. Lalu pertama-tama kita bisa klik create a model atau kita membuat model baru. Kemudian di sini kita tulis sesuai keinginan kita. Seperti contoh, saya menulis Tomorrow Coffee di sini karena observasi pada Tomorrow Coffee.
Kemudian di sini ya pada model time unit-nya kita ganti ke non karena observasi berdasarkan data per bulannya. Kemudian di sini kita klik finish. Nah, di sini kita bisa melihat pada banyak di sini tools-tools, lalu pada palet ini. Kita beralih ke project. Di sini ada model yang baru kita buat dan masih kosong. Kita bisa klik kanan pada main, lalu new dan agent type-nya kita tulis SFG, lalu klik finish, lalu kita klik kanan lagi, agent type, lalu kita klik CLD atau causal loop diagram, kita klik finish. Kemudian pada main ini kita bisa merename-nya menjadi simulasi. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat model yang terakhir ini. Ini kita bisa minimize aja agar tidak bingung. Nah, di sini kita membuat ada tiga yaitu CLD, SFD, dan simulasi. Sedangkan pada penelitian kali ini saya menjelaskan mengenai CLD saja. Kita bisa klik ke bagian CLD seperti ini di sini. Kalau ini yang tidak dipakai kita bisa silang saja di sini ada CLD. Lalu kita kembali ke palet. Kita bisa klik di sini representation, lalu kita klik text, lalu kita buat variabelnya terlebih dahulu. Seperti yang pertama, kita bisa menuliskan jumlah maksimal produksi. Kemudian kita bisa menambahkan teks lagi yang menjelaskan persentase keberhasilan produksi. Kemudian di sini sesuai studi kasus yaitu aren latte, mari kita tulis kopi hasil produksi. Di sini kita tuliskan ketersediaan stok kopi. Ini kita bisa melebarkan karena tidak cukup seperti ini. Lalu kita lanjut lagi. Permintaan pelanggan. Kemudian ini kita bisa tulis kopi Indonesia. Persentase kopi Indonesia. Juga bisa meminimnya ke sini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Sini ada bunga permintaan. Jika ada persentase peningkatan permintaan, maka juga ada persentase penurunan
permintaan. Ini kita bisa membesarkan lagi seperti ini. Lalu kita bisa merapikannya. Setelah sudah, kita bisa menggabungkan dari variabel-variabel tersebut menggunakan link seperti pada berikut. Antara jumlah max produksi ke kopi hasil produksi. Lalu kita bisa rapikan secara perlahan. Pada link di sini bisa kita lihat ada keterangannya, yaitu di pada properties ada non, positif, negatif, dan yang lainnya. Tapi di sini kita bisa memakai positif dan negatif. Misalnya pada jumlah maksimal produksi akan mempengaruhi potensi produksi. Maka kita bisa klik di sini tanda plus. Atau artinya semakin banyak jumlah produksi, maka hasil produksi juga semakin banyak. Ini kita bisa merapikan satu persatu perlahan-lahan, sangat harus sangat detail karena semuanya saling berhubungan, yaitu mempengaruhi satu sama lain. Tapi semakin banyak atau semakin sedikitnya kita bisa tandai dengan tanda plus dan minus. Di sini pada persentase keberhasilan produksi kita bisa kasih tanda plus karena semakin berhasil produksinya, maka dia juga mempengaruhi hasil produksi, yaitu semakin banyak. Di sini juga ada kopi hasil produksi, kita kasih plus. Lalu ketersediaan stok kopi termasuk mempengaruhi kopi kadaluarsa. Jadi kayak semakin banyak ketersediaan stok kopi juga semakin banyak kemungkinan adanya kopi kadaluarsa karena penyimpanan yang over tapi tidak ada yang membeli. Jika kebalikannya, kopi kadaluarsa mempengaruhi ketersediaan stok kopi. Maka kita sini klik minus karena mempengaruhi jika kopi kadaluarsa, maka ketersediaan stok kopi juga menyebabkan penurunan. Di sini kita ngasih polaritas negatif karena jika semakin banyak permintaan pelanggan, otomatis semakin sedikit juga ketersediaan stok kopi karena dia ketersediaan ini dibeli oleh pelanggan.
Kemudian di sini kita juga menggabungkan jumlah permintaan ke permintaan pelanggan. Sini kita kasih positif karena jika jumlah permintaan pelanggan meningkat, maka permintaan pelanggan juga meningkat. Kemudian di sini kita kasih peningkatan permintaan ke jumlah permintaan seperti ini. Lalu kita perhatikan seperti biasa. Kemudian penurunan permintaan ke jumlah permintaan. Mungkin kita bisa rapikan secara perlahan seperti ini. Mungkin ini ada kesalahan tanda, maka kita bisa hapus, kemudian kita bisa ulang seperti ini. Awalnya jumlah permintaan mempengaruhi permintaan, maka tanda panahnya mengarah ke sana. Sama halnya seperti penurunan permintaan, maka panahnya menghadap ke sana juga. Lalu di sini kita rapikan ulang dengan arah panah yang terbalik. Kemudian di sini kita bisa melihat jumlah permintaan, kita kasih polaritasnya dengan tanda plus. Di sini kita kasih plus juga. Kemudian di penurunan permintaan kita kasih minus karena semakin turun permintaan juga memengaruhi turunnya jumlah permintaan. Maka di sini kita tulis minus karena dia semakin berkurang. Nah, di sini kita tulis plus. Setelah itu kita tambahkan lagi ke variabel yang terakhir yaitu persentase peningkatan dan penurunan. Di peningkatan di sini kita bisa kasih polaritas plus, kemudian di penurunan kita bisa kasih polaritas plus juga seperti ini. Karena semakin menurun permintaan juga persentasenya semakin menurun seperti ini. Maka kita kasih minus di sini. Setelah sudah jadi seperti ini, maka kita bisa dapat menyimpulkan semuanya saling berkesinambungan, tetapi dengan tanda plus minusnya sendiri, yaitu mempengaruhi peningkatan atau penurunan. Jika selesai membuat causal loop diagram ini, kita bisa lanjutkan ke SFD, kemudian simulasi. Tapi di sini saya hanya menjelaskan sampai CLD saja. Semoga dapat dipahami. Di sini juga bisa dilihat pada
konsol belum ada problem error karena belum dimasukkan beberapa data dan bagian ke simulasi. Sekian dari saya. Makasih, mungkin bisa dilanjutkan ke step selanjutnya. Baik, sekian penjelasan dari saya dan partner saya mengenai analisis sistem produksi aren latte di Tomorrow Coffee menggunakan software Flexim, Discrete, dan Analogic Dinamis. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.